Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebegal Nargia dengan NIM 2210501058. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudiho selaku dosen mata kuliah metode penulisan, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Rio Wirawan sebagai selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir untuk UAS mata kuliah metode penulisan. Saya mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Penyucian dan Perawatan Helm pada El Papi Wash berbasis web. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat sehingga memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat di bidang teknologi informasi dengan adanya internet. Penggunaan internet dalam dunia bisnis telah beralih fungsi yang awalnya sebagai alat pertukaran informasi secara elektronik menjadi aplikasi seperti bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan terhadap pelanggan. El Papi Wash merupakan salah satu bisnis yang bergerak dalam pelayanan, jasa, penyucian, dan perawatan helm. Pada El Papi Wash, penyediaan informasi masih menggunakan media sosial atau mouth-to-mouth dari mulut ke mulut, masih menggunakan usaha pencucian dan perawatan helm, maka perlu dibuatnya sistem informasi mengenai usaha pencucian dan perawatan helm melalui sebuah website. Sistem informasi ini agar dapat memudahkan pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai usaha ini dengan jelas, dan untuk memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi untuk mencuci dan merawat helmnya. Untuk pelanggan yang pernah memakai jasa perawatan dan pencucian helm ini masih secara manual dengan sistem antrian yang pelanggan pertama datang, maka pelanggan itu juga yang pertama dikerjakan. Maka dengan dibuat website ini diharapkan pelanggan dapat mengefisienkan waktunya pada saat memesan layanan, akan tertera nomor antrian dan waktu pengerjaan, dan pelanggan dapat mengambilnya sesuai yang telah disarankan oleh website. Untuk rumusan dan batasan masalah, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi El Papi Wash yang berbasis web. Dan yang kedua adalah bagaimana sistem antrian online pada website El Papi Wash dapat membantu mengefisienkan waktu dan meningkatkan kepuasan untuk pelanggan. Lalu untuk batasan masalahnya, penelitian ini berfokus pada pengembangan website untuk usaha El Papi Wash. Dan yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada usaha El Papi Wash yang berlokasi di Jakarta. Dan yang ketiga, website ini ditunjukkan untuk pelanggan perorangan yang ingin mencuci dan merawat helm mereka. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu membangun sebuah website untuk El Papi Wash sebagai platform utama untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai layanan pencucian dan perawatan helm. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam operasional El Papi Wash, terutama dalam hal pemasaran dan pelayanan terhadap pelanggan dengan memanfaatkan teknologi internet dan website sebagai alat strategi bisnis yang modern dan efektif. Untuk manfaatnya, bagi peneliti, memberikan pengetahuan lebih untuk peneliti dalam bidang penelitian yang berkaitan untuk merancang sistem informasi El Papi Wash dalam menerapkan wawasan teori yang diperoleh di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan dari berbagai referensi yang mendukung lainnya. Untuk bagi mahasiswa, dapat menjadi referensi dan pedoman penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, khususnya yang menggunakan metode penelitian waterfall untuk merancang sebuah sistem informasi El Papi Wash. Untuk pemilik usaha sendiri, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk memperluas kegiatan bisnisnya dan memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggan, karena dengan menggunakan website ini, pelanggan dapat mengakses dari mana saja. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama berjudul Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry berbasis web pada Tira Laundry. Penulisnya ada Eka Permana dan DP Junior pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web untuk Tira Laundry dengan menggunakan metode waterfall. Perancangan sistem informasi ini bertujuan untuk membantu kinerja karyawan yang ada di Tira Laundry menjadi lebih efektif dan efisien, terutama pada proses penerimaan data pelanggan dan pembuatan laporan. Selain membantu pegawai, sistem ini juga dapat membantu konsumen untuk menghemat waktu karena konsumen dapat melihat status cucian dengan adanya sistem pencarian data konsumen. Lalu yang kedua ada sistem informasi pelayanan jasa cuci dan kostum sepatu berbasis web untuk studi kasus di Good and Bisus. Penulisnya ada Faras Raihan Al-Ayubi pada tahun 2022.
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pelayanan jasa cuci dan kostum sepatu pada Good and Shoes. Sistem informasi ini menggunakan metode pengembangan extreme programming. Dengan adanya sistem ini, untuk mengurangi proses bisnis yang masih manual seperti proses pemesanan, pengelolaan data, dan transaksi pembayaran yang dapat dikelola dengan lebih efektif. Lalu yang terakhir ada perencanaan sistem informasi jasa laundry berbasis web pada laundry cuci mana Depok. Penulisnya ada A.S. Tanjung dan R.K. Serli pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web untuk laundry cuci mana Depok dengan menggunakan metode waterfall. Sistem informasi ini membantu proses administrasi menjadi lebih baik seperti data pelanggan dan data penyatatan transaksi sudah terkomputerisasi, maka kinerja pegawai menjadi lebih efisien dan dengan adanya aplikasi ini dapat meminimalkan kesalahan input dan kesalahan hitung data transaksi. Lalu untuk teori ada sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Angelita dan Rosika pada tahun 2019, yaitu sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dan dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat. Menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan sistem informasi merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data supaya data yang diolah dapat dijadikan sebagai informasi yang bermakna dan dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada website. Menurut Agus Haryanto dalam jurnalnya Desting Room dan Adrian pada tahun 2017, website ini adalah yang dapat didefinisikan suatu gabungan dalam halaman yang dapat ditampilkan informasi data teks, data, gambar, data animasi, suara, video, dan kumpulan dari seluruh, sehingga dapat bersifat statik ataupun dinamik. Dalam pembentukan serangkaian fondasi yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan sehingga dapat terhubungnya jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Lalu selanjutnya ada PHP. Menurut Hidayat, Rizky dan Saputra, pada tahun 2016, awal kemunculan dari PHP yaitu Ramsus Ledroff tahun 1995. Awalnya PHP ini gabungan dari skrip-skrip yang mempunyai manfaat untuk mencari serta melacak sehingga dilanjutkannya ke online. Gabungan skrip merupakan dinamakan Personal Homepage Tool. Sampai saat ini PHP telah mencuri ketertarikan banyak pengembang aplikasi sehingga telah ditingkatkan versinya. Lalu selanjutnya ada HTML. Menurut Gus Herianti, pada tahun 2014, HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Definisi HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Fungsi utama dari HTML ialah memberikan perintah pada browser untuk melakukan manipulasi tampilan melalui tag-tag yang ditulis dalam HTML. Lalu yang terakhir ada MySQL. Definisi MySQL menurut Raharjo pada tahun 2011 merupakan software RDMS, Relational Database Management System, yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah yang besar, dan dapat diakses oleh banyak pengguna, dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau bersamaan. Lalu untuk selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis penerimaan dan pencucian perawatan helm. Untuk penerimaan pencucian dan perawatan helm merupakan dilakukan ketika pengguna telah memilih jenis layanan yang tersedia. Pengguna memberikan barang berupa helm yang akan diproses oleh karyawan. Lalu yang kedua ada proses bisnis pengembalian dan pencucian. Proses bisnis dalam pengembalian itu dilakukan ketika pengguna akan mengambil helm mereka dengan membawa bukti transaksi berupa nota atau pembayaran. Lalu selanjutnya untuk metode penulisan di sini peneliti menggunakan metode waterfall. Yang pertama melakukan analisis, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner untuk memahami apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk sistem informasi LPP. Lalu yang kedua adalah melakukan desain. Melakukan perancangan sistem seperti perancangan arsitektur aplikasi, antarmuka pengguna atau UI, dan merancang database yang akan digunakan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pengkodean atau implementasi. Setelah melakukan perancangan di desain untuk sistem, pada tahap selanjutnya dapat mengimplementasikan dalam kode program yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Lalu yang terakhir ada pengujian. Setelah tahapan implementasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian pada sistem untuk memastikan bahwa sistem aplikasi berfungsi dengan baik. Pada pengujian ini meliputi fungsionalnya, keamanan, dan penggunaan datanya. Lalu untuk jadwal penelitian, untuk pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu, yaitu melakukan survei tempat secara menyeluruh dan melakukan wawancara. Yang kedua ada
melakukan analisis data dilakukan selama 2 minggu, menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem dilakukan selama 3 minggu, yaitu melakukan perancangan sistem seperti arsitektur, antarmuka pengguna, dan database. Lalu selanjutnya adalah pengembangan sistem dilakukan selama 4 minggu, melakukan pengembangan kode pada program tersebut. Dan yang terakhir ada pengujian sistem dilakukan selama 1 minggu, melakukan pengujian pada sistem, memperbaiki sistem jika terdapat error pada program. Lalu teknik pengumpulan data ada observasi, yaitu mengamati langsung proses operasional pada LKPWOS. Yang kedua ada wawancara, melakukan wawancara kepada pemilik bisnis LPAP untuk memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Yang ketiga ada kuesioner, mengumpulkan data dari pelanggan mengenai kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada analisis berjalan atau pieces. Yang pertama ada performance atau kinerja dalam menilai kinerja aplikasi dalam proses pemesanan pada LPWOS. Lalu yang kedua ada information atau informasi, memastikan informasi dan pelayanan dapat dari LPWOS itu tersedia kepada pelanggan secara jelas dan akurat. Selanjutnya ada ekonomi, yaitu melakukan evaluasi biaya yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seperti biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya ada kontrol atau kendali, mengevaluasi kontrol akses dan keamanan data dalam aplikasi. Selanjutnya ada efisiensi, untuk menilai efisiensi waktu dalam proses antrian dan pencucian helm. Dan yang terakhir ada servis atau pelayanan adalah mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.